Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini sudah kuliah, sudah masuk semua, nggak ada yang absen kan? Ya. Saya Siti Arifah, Magister Psikologi. Semester ini akan mengampu kesehatan mental di semester 3 dengan mahasiswa semua. Jadi ada 14 kali pertemuan, kemudian ada UTS, UAS, berarti ada 16 kali pertemuan di matkul kesehatan mental ini. Nah, untuk capaian pembelajarannya di kesehatan mental ini adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritik kesehatan mental, kemudian menguasai konsep dasar pedagogik yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran dan pelayanan pada konseling, kemudian menguasai asas humanis pada peserta didik, kemudian menguasai dan merumuskan pengetahuan faktual tentang manfaat pemahaman terhadap kesehatan mental. Jadi itu capaian pembelajaran pengetahuan tentang kesehatan mental. Kemudian untuk pencapaian keterampilan umumnya, mahasiswa diharap menguasai berbagai pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan observasi terbatas yang berkaitan dengan kesehatan mental pada kelompok-kelompok, misalnya siswa, keluarga, begitu ya. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur. Yang terakhir, dalam pencapaian keterampilan umum ini mampu melakukan proses evaluasi diri, begitu. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa itu minimal mampu mengevaluasi dirinya tentang kesehatan mental. Nah, untuk capaian khususnya, mahasiswa mampu merancang pelayanan pembelajaran berdasarkan konsep-konsep teoritik, kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap permasalahan implementasi konsep-konsep kesehatan mental, kemudian pelayanan pembelajaran, serta memberikan alternatif pemecahannya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu berkomunikasi secara tertulis dan lisan. Nah, di setiap pertemuan itu akan ada indikator-indikator pencapaian. Misalnya pertemuan 1 akan membahas tentang konsep dasar kesehatan mental, kemudian pertemuan 2 ada sejarah kesehatan mental, kayak gitu ya nanti. Kemudian jadi deskripsi mata kuliah kesehatan mental ini adalah membahas tentang arti dan sejarah kesehatan mental, kriteria sehat mental itu seperti apa, kemudian pengertiannya kayak apa, kriteria antara bagaimana perilaku abnormal dan normal gitu ya. Kemudian bagaimana fase-fase kepribadian dan perkembangan individu. Nah, itu nanti akan dibahas semua di matkul ini, bagaimana konflik, stres, kemudian frustrasi, dan mekanisme pertahanan diri. Jadi nanti kita akan belajar itu semua. Nah, perlu diketahui jadi di penilaian di matkul ini adalah prosesnya itu saya akan memberikan bobot 60%. Jadi proses itu adalah mahasiswanya aktif apa enggak gitu, suka bertanya apa enggak gitu. Kemudian tugas-tugasnya, kemudian sikapnya gitu ya. Jadi di kelas main HP terus apa enggak kayak gitu, itu bagian dari sikap, dan itu penilaiannya adalah 60%. Nah, kemudian penilaian produk itu sebesar 40%. Jadi UTS dan UAS itu 40%. Jadi yang penting adalah pada waktu proses pembelajarannya gitu. Kemudian jadi
minimal tidak masuk dalam perkuliahan di kesehatan mental ini, kan tadi saya bilang ada 14 kali pertemuan, maka maksimal itu 75% berarti 12 lah ya, 12 kali pertemuan itu baru kemudian akan mendapatkan nilai yang 60% tadi itu. Oke, itu silabusnya atau kontrak kuliah kita hari ini, dan pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah kesehatan mental itu kayak apa gitu ya. Kita akan bahas, nanti kita diskusi bareng, kalau ada yang mau tanya boleh gitu. Kemudian apa sih kesehatan mental itu? Kita akan membahas hari ini tentang sejarah kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu memiliki perjalanan panjang, dan dalam sejarah manusia itu mulai dari yang bilang bahwa kalau ada orang yang punya masalah dengan kesehatan mental disebutnya kena guna-guna, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu nanti kita akan bahas dari masa ke masa. Kemudian pandangan dan perlakuan terhadap gangguan mental itu berkembang mulai dari mistis ke ilmiah. Dari mulai yang itu didukunkan sampai kemudian ada teori-teori kesehatan mental yang hari ini. Jadi mulai dari yang mistis sampai yang ilmiah gitu. Kemudian penting untuk memahami sejarah ini agar memahami atau menghargai gitu ya pendekatan kesehatan mental saat ini. Jadi kita akan membahas kenapa kemudian perjalanan panjang kesehatan mental itu sampai hari ini kemudian sudah dianggap mendingan lah ya daripada dulu. Tentang orang punya masalah kesehatan mental itu hari ini orang sudah bilang bahwa wajar gitu. Tapi kalau dulu orang datang ke psikolog dianggapnya gila misalnya kayak gitu. Nah sekarang itu sudah lumayan biasa kemudian orang datang ke psikolog. Nah ini sejarahnya ya. Jadi kalau pada zaman kuno sebelum Masehi itu, jadi gangguan mental itu dianggap akibat kutukan dari dewa begitu ya. Kemudian atau karena roh jahat. Jadi kalau ada orang yang punya masalah dengan gangguan mentalnya, maka itu adalah itu kena roh gitu, kena roh jahat gitu ya. Kemudian masih dalam masa sebelum Masehi, zaman kuno itu gangguan mental itu karena ketidakseimbangan cairan tubuh gitu. Jadi ada di dalam tubuh itu cairan-cairan, atau belum berbicara soal hormon begitu, tapi cairan-cairan, karena masih zaman kuno, jadi belum ada penelitian, belum ilmiah begitu ya. Kemudian penanganannya itu seperti ritual spiritual. Jadi kayak ritual. Jadi kalau ada orang yang mengalami gangguan mental pada zaman dulu itu, maka yang dilakukan adalah ritual-ritual. Kalau pernah tahu itu misalnya dimandiin gitu ya, dimandiin dengan apa namanya, dengan doa-doa tertentu, dengan jampi-jampi, atau dengan membawakan makanan-makanan untuk roh-roh gitu, kayak yang ada di film-film zaman dulu kayak gitu ya. Nah itu begitu perjalanan kesehatan mental itu dianggap atau dimaknai pada zaman kuno itu adalah karena roh jahat gitu. Nah kalau di abad pertengahan itu adalah 500 sampai 1500 Masehi, itu menganggap bahwa di Eropa itu kalau ada orang punya gangguan kesehatan mental itu dianggap kemasukan setan, dirasuki setan gitu. Jadi itu pada abad pertengahan. Jadi 500 sampai 1500 itu. Jadi kalau ada orang punya gangguan mental, stres, gila, maka dianggap itu adalah karena kena
kerasukan setan gitu. Nah, kemudian pada abad pertengahan juga bahwa eksorsisme itu, jadi bagaimana kemudian orang itu sampai dibakar karena kata penyihir, jadi dukun ya, kata lain dari penyihir itu apa? Penyihir gitu ya, beda ya dengan dukun ya. Jadi karena di Eropa, maka penyihir itu sampai melakukan pembakaran pada orang yang punya gangguan mental. Kemudian di dunia Islam itu sudah ada rumah sakit jiwa. Nah, ini keren. Di dunia Islam pada zaman pertengahan abad 500 sampai 1500 Masehi itu sudah ada rumah sakit jiwa malahan. Beda dengan yang ada di Eropa tadi. Kemudian di abad 16 sampai 18 itu muncul penolakan tahayul. Kalau yang tadi itu bilang bahwa kesehatan mental itu karena roh, karena kemasukan setan. Nah, di abad 16 sampai 18 ini sudah muncul bahwa itu bukan tahayul, sudah mulai penolakan gitu ya. Kemudian penderita gangguan jiwa, walaupun di abad ini itu ada yang bilang juga bahwa penderita gangguan jiwa itu juga sering dianggap karena dapat kiriman dari penyihir begitu. Kemudian jadi masih dari abad ke abad itu masih mirip-mirip gitu, masih dianggap bahwa orang punya gangguan jiwa itu karena dapat kiriman, dapat penyihir. Kalau di Indonesia namanya dukun lah, dapat kiriman santet gitulah ya, gitu. Nah, di abad 19 pada waktu reformasi Asilum itu bahwa ada tokoh namanya Philip Pinel itu melepas rantai pasien itu bagian dari treatment gitu ya. Jadi dia sudah mulai melepas rantai-rantai pasiennya yang punya gangguan mental gitu. Nah, kemudian dia melakukan treatment moral. Treatment moral itu adalah dia mengedukasi orang yang ada di sekelilingnya bahwa orang yang punya gangguan mental ini bukan disebabkan oleh sihir, santet kayak gitu. Kemudian menurut William dengan banyaknya kasus kesehatan mental itu, maka di abad itu mereka bisa, ini ceritanya masih di Eropa ya, belum di Indonesia. Jadi sampai bisa bayangkan pada abad 19 ini sudah mulai di sana. Itu masyarakat sudah mulai hangat, sudah mulai bisa menerima dengan kondisi orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Kemudian sudah mulai melakukan advokasi. Advokasi itu pendampingan. Sudah melakukan pendampingan di rumah sakit jiwa di Amerika Serikat. Itu sudah mulai. Jadi itu di abad 19. Nah, kemudian di abad 20 itu pernah dengar Sigmund Freud, jadi teori tokoh psikoanalisa itu juga sudah menemukan, menurut dia kemudian mulai menganalisa bahwa kenapa orang punya gangguan mental hari ini itu disebabkan oleh masa lalunya kayak gitu ya, yang kemarin kita bahas itu. Kemudian sudah mulai ada layanan-layanan, jadi sudah ada psikolog, sudah bisa melakukan layanan-layanan terhadap orang yang punya gangguan mental gitu. Nah, di abad 21 itu mulai pendekatan biopsikososial dan spiritual. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya orang dikatakan sehat mentalnya, itu bukan hanya soal mentalnya saja, tapi secara sosialnya, secara spiritualnya itu juga sehat. Makanya kemudian itu utuh. Orang yang dinamakan sehat secara mental adalah sehat secara psikisnya, fisiknya, sama
sosialnya begitu. Nanti kita bahas di definisi kesehatan mental gitu ya. Nah, sedangkan menurut WHO di abad 21 ini bahwa di WHO sudah melakukan action plan. Jadi WHO sudah membuat perencanaan aksi-aksi, kegiatan-kegiatan untuk penanganan orang-orang yang mempunyai gangguan mental. Kemudian di abad 21 ini juga bahwa isu kesehatan mental itu juga bagian dari hak asasi manusia, sudah masuk di situ. Sehingga kemudian ketika ada orang yang punya gangguan mental, itu sama punya haknya dengan manusia yang lainnya, begitu. Jadi nanti kita akan bahas, nggak mesti yang dalam tanda kutip kalau bilang kesehatan mental jangan yang ada di kepalanya itu mesti orang gila gitu ya, enggak. Jadi nanti kita bahas stres itu juga bagian dari gangguan jiwa. Jadi sudah pernah mengalami stres semua kan? Iya, berarti pernah mengalami gangguan jiwa gitu. Oke, dari tadi sudah saya bahas bahwa secara kesehatan mental dari mistik ke ilmiah gitu ya. Mulai dari bahwa orang yang punya masalah kesehatan mental itu dapat kiriman, dapat dari penyihir begitu, mistis gitu, sampai kemudian ilmiah dari ada teori psikoanalisa bahwa orang hari ini yang mengalami gangguan perilakunya, kesehatan mentalnya itu dipengaruhi oleh masa lalunya, kemudian bagaimana orang perilaku hari ini dipengaruhi oleh lingkungannya, kayak gitu-gitu sudah diilmiahkan gitu, dari mistik menjadi ilmiah. Kemudian dari pemahaman penting untuk pelayanan yang beradab dan efektif. Jadi yang yang sebelumnya di Indonesia yang saya bilang bahwa psikolog itu nggak laku gitu ya, maka hari ini pemerintah pun itu sudah sadar. Jadi kebijakan pemerintah adalah di setiap RSUD itu ada poli jiwa, dan itu kalau punya BPJS itu juga gratis. Jadi gratis, ada poli jiwa. Jadi jangan juga hari gini gitu ya, jangan melihat bahwa kalau ada orang di rumah sakit kemudian masuk poli jiwa, berarti orang itu gila. No, enggak. Jadi kenapa yang masuk ke situ malahan banyak adalah orang-orang yang sakit fisiknya. Jadi orang misalnya nih, orang punya sakit diabetes gitu ya. Dia kemudian nggak sembuh-sembuh, dikasih obat A, B, C kayak gitu itu, dia semangatnya sangat rendah sehingga kemudian nggak mau minum obat, nggak punya semangat, maka kemudian ke poli jiwa itu untuk membangkitkan semangatnya. Karena nggak bisa membantu ketika kemudian dikasih obat sehebat apapun, semahal apapun, tapi kemudian jiwanya, psikologisnya sangat drop dan dia tidak bersemangat, maka obat itu tidak cukup bisa membantu, sehingga kemudian ada ke poli jiwa begitu. Kemudian mulai hari ini dan di Indonesia, kalau saya bilang tadi kalau di Amerika, di Eropa soal kesehatan mental itu sejak 90-an, 80-an itu sudah sangat sadar. Di Indonesia itu masih tahun 2000-an. Bahwa orang punya kesehatan mental itu harus didukung. Dan itu pun kasus-kasus kecil, misalnya di desa, di pelosok itu masih ada loh kasus-kasus anak yang kemudian dirantai, dipasung kayak gitu, dipasung, dirantai. Kemarin saya lihat di TV pun masih ada yang dirantai sama bapaknya kayak gitu itu, yang dibilang bahwa anaknya itu nakal dalam tanda kutip. Nah, bisa jadi kan itu misalnya autis atau ADHD misalnya. Nah, itu kemudian ketidaktahuan itu yang kemudian anaknya dipasung, dirantai, digembok kayak gitu. Itu masih banyak kasus. Oke, itu tentang sejarah kesehatan mental. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya tentang apa itu kesehatan mental yang tadi sudah saya bahas
sejarah kesehatan mental dari sebelum Masehi sampai abad 21, sampai kemudian saya bercerita bagaimana perkembangan kesehatan mental yang ada di Indonesia itu sendiri. Maka saya buka tanya jawab. Kalau ada yang tanya, silakan. Ya, oke. Gini, kan di Indonesia sendiri ada yang dari Ibu paparkan tadi, bahwa Indonesia masih ada stigma-stigma tentang kesehatan mental itu berasal dari kayak dukun-dukun gitu. Nah, gimana cara menghilangkan stigma-stigma pada masyarakat yang seperti itu? Nah, terus kayak peran anak muda dalam menghilangkan stigma seperti itu tuh, biar mereka sadar itu kalau kesehatan mental itu penting dan bukan berasal dari kayak gitu. Nah, ya caranya aja gitu. Ya. Mungkin dari pandangan jenengan kalau ada stigma seperti itu tuh kayak gimana? Oke, makasih pertanyaannya dari Mas Firman. Oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan sebagai anak muda ketika ada banyak masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental ini adalah bagian dari santet kayak gitu ya. Maka yang dilakukan adalah yang pertama misalnya di sekolah-sekolah sebagai orang tua ya kan, nanti apa yang dilakukan anak muda kemudian orang tua gitu ya, orang tua ini biar tahu itu dari mana, maka kemudian dilakukan adalah parenting. Di situ parenting itu akan terlihat bahwa perkembangan anak itu kayak begini. Kemudian ketika orang tuanya itu bertanya anaknya mengalami ini, maka kemudian kita akan bilang bahwa itu masalahnya adalah gangguan ini, sehingga kemudian nggak bilang bahwa anak saya itu malam-malam itu tiba-tiba panas kejang, jangan-jangan kemarin habis bertengkar dengan tetangganya kemudian itu kena santet gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi melakukan pendidikan di desa, di sekolah itu menjadi sangat penting, dan itu banyak juga dilakukan oleh kelompok-kelompok PKK yang ada di desa. Yang kedua adalah medsos. Sekarang itu semua orang punya medsos, nggak ada yang nggak punya. Minimal WA, ya kan? Minimal WA itu juga bagian dari medsos. Facebook itu ibu-ibu semua punya Facebook kan? Ya enggak? WA punya kan? Nah, yang harus dilakukan adalah generasi muda yang misalnya kayak sampean hari ini gitu ya, ketika punya medsos, maka medsosnya itu diisi dengan edukasi gitu loh. Jangan hanya selfie gitu. Apalagi yang kemudian sampean punya background ilmunya gitu, yang kuliah di BK, kuliah di psikologi, paling enggak itu isi medsosnya itu edukatif, enggak hanya FOMO. Ngerti FOMO? Ya. Nggak hanya FOMO aja gitu, tapi isinya tentang edukasi. Boleh FOMO misalnya foto gitu, tapi dikasih caption yang edukatif. Itu sih, jadi itu cukup ini algoritma kesehatan mental itu akan terus muncul, dan itu sangat efektif kalau hari ini bermain di media sosial gitu. Yang ketiga adalah jangan ikut-ikutan pola pikir, karena itu budaya, maka itu cukup sangat melekat dan kita akan sangat gampang terpengaruh. Misalnya begini, saya tuh punya saudara kena stroke dengan tiba-tiba. Yang namanya stroke ya mesti tiba-tiba kan gitu ya. Olahraga jatuh kena stroke. Itu menyembuhkannya mulai dari orang pintar A sampai Z. Saya itu sampai pusing, ya ampun. Ini ceritanya kenapa kemudian jadi kesana ceritanya. Yang tetangganya ini bilang harus ini selamatan ini selamatan ini. Sampai kemudian si yang sakit ini itu agak terpengaruh jadinya. Nah, itu kan membahayakan, sehingga kemudian dia juga tersugesti gitu loh. Nah, ketika kemudian dia terpengaruh, maka
dia pun agak merasa nyaman dengan kondisi sakitnya. Merasa nyaman itu maksudnya bahwa dia semua memperhatikan dia, semua ngurusi dia, suaminya memperhatikan 24 jam, sehingga kemudian dalam kondisi nyaman. Sehingga menurut saya, karena saya punya background itu, sehingga kayak dibuat-buat, dan kemudian orang yang ada di sekelilingnya itu kayak bukan dia, itu pasti itu disantet, itu bukan dirinya yang ada di dalam tubuhnya, itu real tetangga saya. Nah, kayak begitu, maka kemudian sampean jangan ikut percaya begitu, jangan ikut percaya, karena memang itu budaya, jadi agak sangat susah untuk tidak ikut-ikut begitu. Nah, begitu juga saya kemudian bagaimana menghadapi orang-orang itu saya juga pelan-pelan. Coba deh, kalau misalnya begini, contoh kasus, dia minum obat nggak mau, mau makan nggak mau gitu, dengan suaminya sama dengan ewangnya itu dia semuanya nggak mau. Tapi ketika kemudian ada orang lain, tamu atau saya gitu, minum obat ya, iya gitu. Jadi pinter banget jaim gitu. Yang saya bilang tadi itu bahwa dia sudah nyaman itu karena diperhatikan suaminya, maka kemudian manja lah istilahnya kayak gitu. Nah, ketika itu saya bilang, ketika itu dipengaruhi yang dibilang tadi penyihir apa disantet, maka dia akan memperlakukan itu ke semua orang, bukan milih orang. Ngerti maksudnya? Maka ketika ditawari minum obat oleh siapapun, dia akan menolak. Nggak hanya dengan suami dan ewangnya aja. Tapi ketika ada orang lain, dia itu sangat manis, semuanya mau. Nah, itu apa? Berarti dia ikut terpengaruh oleh yang di sekelilingnya tadi itu, disantet, kemudian dia dalam kondisi nyaman, dia mempermainkan itu. Itu yang terjadi. Makanya kemudian psikologis orang sakit itu bagaimana menjaga, kemudian ketika orang melihat dia yang sakit itu, bicaranya harus dijaga biar dia tidak down, itu sangat penting, memfilter orang untuk pada waktu melihat dan menjenguk. Jadi kalau menjenguk orang sakit dalam kondisi drop kayak gitu, yang dari lincah bisa apapun kemudian drop, nggak bisa, itu bisa dibayangkan psikologisnya ya. Itu lebih baik diam, tidak usah berkomentar apapun ketika menjenguk. Nggak kemudian kok iso piye ceritanya, nggak penting kayak gitu. Dia sok, kamu sok, apalagi dia gitu kan. Jadi tidak usah berkomentar, cukup dielus kayak gitu aja. Cepat sehat, semangat, cukup gitu aja. Nggak usah tanya dan komentar yang lain-lain. Itu jadi di real kehidupan bertetangga, berteman, itu yang harus dilakukan ya Mas Firman. Kemudian sebagai anak muda ya bermedsosnya itu edukatif, mendidik, minimal di teman-teman followernya itulah, ketika membaca medsos kamu itu ada edukatifnya gitu, ada edukasinya gitu. Nah, kita akan di semester ini nanti di 14 pertemuan itu kita akan membahas banyak tentang kesehatan mental gitu ya. Lebih detailnya nanti ada tahapannya, bagaimana kemudian kepribadian yang normal, yang abnormal kayak gitu, itu nanti kita akan bahas. Oke, hari ini nyampe di sini dulu. Pertemuannya kita sambung di minggu depan, di pertemuan kedua. Kalau ada pertanyaan boleh japri, dan minggu depan saya akan bahas bareng. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.